Kalau dalam olahraga, Maria Segaf, Apa tuh? orang-orang yang terlibat dalam pusaran kasus ijazah Jokowi ini asli atau palsu, patut diacungi jempol. Kenapa tuh? Fisiknya kuat-kuat, VO2 max-nya bagus-bagus. Kenapa? Karena kemanapun larinya kuat banget begitu, dikejar terus begitu. Dikejar terus, gak kelar-kelar lagi ya, Lim, ya? Didatengin kemana-mana begitu. Nah, itu dia. Apalagi kemarin usai pemanggilan Ya. dari Waketum Projo begitu Betul. ya, untuk dijadikan saksi. Kita penasaran sebenarnya, kita hadirkan langsung makanya di studio Nah, kita nih mau ya. tanya ya, ada apa sih, dibawa kemana sih? Jadi ada siapa aja yang hadir Nah, pagi hari sudah ini? hadir langsung di studio bersama kami ada Bung Freddy Ya. Damanik, ini Waketum Projo, dan juga Mas Ahmad Husnuddin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Kita juga masih menunggu nih ya kedatangan dari kuasa hukum Pak Jokowi saat lagi. Katanya udah nyampe sih. Udah mau nyampe dikit lagi ya. Kita langsung tanya dulu ke Bang Freddy. Bang Freddy, kemarin dipanggil oleh Polda Metro Jaya, mungkin bisa dijelaskan apa maksud dan tujuan kedatangan kemarin? Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia pagi? Betul. Jadi hari Kamis sekitar jam 10 saya memenuhi panggilan, memberikan keterangan sebagai saksi. Oke. Sebagai saksi itu atas laporan Pak Jokowi. Jadi saya saksinya katakanlah Pak Jokowi yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Betul. Undang-undang ITE juga. Ya, jadi saya sebagai saksi, sebagai orang yang dianggap mengetahui Oke. ya secara langsung peristiwa tersebut. Ya, kebetulan saya memang beberapa kali ya berhadapan satu forum dengan beberapa terduga pelaku ini. Ya, sehingga pelapor Pak Jokowi bersama atau mungkin kuasanya melihat saya bisa dihadirkan sebagai saksi, maka mereka mengajukan saya. Ya. Jadi kehadiran saya pada saat itu mengkonfirmasi ya ada sebuah acara di media, karena saya satu forum dengan mereka mengkonfirmasi benar nggak itu saya, benar nggak itu Roy Suryo, Tifa, Rismon, kemudian apa yang saya sampaikan, apa yang mereka sampaikan di dalam forum itu, yang pada intinya adalah bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini pada saat itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi palsu, tentu dengan metode-metode yang mereka sampaikan. Intinya di situ. Bang Freddy, ini kan tingkatnya udah tingkat penyidikan, artinya dipanggil pengembangan dari yang mungkin kemarin-kemarin masih penyelidikan, sekarang sudah sidik. Adakah yang berbeda yang dipertanyakan? Ya, jadi memang saya pada saat itu beserta beberapa yang lainnya, karena ini 5 LP jadi satu, 5 laporan jadi satu. Pada saat penyelidikan, saya pada saat itu masih LP-nya Pak Jokowi. Oke. Ya, di sini sudah 5 LP. Ya, tentu pada saat penyidikan ini saya juga ditanyakan yang terkait Lain-lainnya, 5 LP itu khususnya. Ya, saya ditanyakan tentang 12 orang yang di dalam panggilan saya juga sudah disebutkan, di media juga disebutkan sudah. Ada 12 orang yang diduga melakukan tindak pidana itu. Saya ditanya satu-satu, kenal tidak, kenal tidak, kenal tidak. Ya, ada yang secara umum saya katakan saya tidak kenal, tapi saya tahu, saya tidak kenal, tapi saya tahu. Nah, khusus buat saya, ya saya katakan tadi, ada di forum media saya bersama-sama, ya Roy Suryo, Rismon, bersama dengan Tifa, dan juga ada beberapa konten lagi yang memang saya tahu, yang saya lihat dari media sosial. Ya. Artinya Anda mengkonfirmasi bahwa betul ada tuduhan tersebut yang menyasar Pak Jokowi? Iya, saya mengkonfirmasi bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan pada saat di forum itu mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi palsu. Oke, Mas Ahmad, berarti sudah masuk ke tahapan yang memang kita tahu penyidikan, prosesnya juga sudah berlanjut, bahkan Mas Freddy pun juga sudah diminta keterangan mengkonfirmasi hal tersebut. Sudah mulai seperti apa kebatinan dari Roy CS ini ya? Biasa aja, bahagia, gembira, sukacita. Tidur masih nyenyak berarti ya? Nyenyak. Oke. Karena yang udah TSK saja Firly Bahuri bertahun-tahun nyaman saja begitu. Oke. Baik, saya awali dari proses ya. Kalau kita bicara proses itu kan sebenarnya
Sebelumnya secara kumulatif ada 6 LP, namun yang ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan itu hanya 4 LP. LP-nya Saudara Joko Widodo, ada Lekumanan, ada Andi Kurniawan, dan terakhir ada Samuel Sweken. Selebihnya digugurkan karena tidak mau hadir dalam proses klarifikasi. Dan proses penyidikan ini kan sebenarnya dalam proses pengambilan keterangan repetisi sebenarnya. Hanya karena sekarang sudah penyidikan, jadi sudah pro justisia, pihak-pihak yang dulu pernah diperiksa dipanggil untuk diperiksa kembali untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang tahapnya sudah penyidikan. Namun yang tentu menjadi catatan kami adalah harusnya proses itu dilakukan secara tertib. Karena dulu yang lapor yang pertama kali adalah Saudara Joko Widodo, dan ini adalah delik aduan mutlak. Oke, nggak tertibnya di mana? Nggak tertibnya harusnya yang diperiksa kembali dalam proses penyidikan itu adalah saksi pelapor dahulu selaku korban, yakni Saudara Joko Widodo. Dan saksi-saksi yang berkenaan dengan saksi korban itu juga harus tertib didahulukan. Kalau orang ya dituduh pencemaran karena ijazah palsu, maka pelapor itu pertama harus membuktikan bahwa dia punya ijazah asli. Nah, artinya apa? Dia diperiksa dan kemudian ijazah aslinya disita dalam proses penyidikan. Yang kedua, dia harus mengkonfirmasi dengan sejumlah saksi-saksi yang menegaskan bahwa dirinya memang punya pendidikan dan akhirnya menghasilkan ijazah. Saksi-saksi yang lainnya itu nggak ada relevansinya dengan peristiwa dia memperoleh ijazah itu. Bung Freddy, gitu. Nggak ada kaitannya dengan memperoleh ijazah. Kan tuduhan tersebut, Bang. Nah, itu hal yang kedua. Makanya harus tertib. Satu dulu dibuktikan ijazahnya asli, dan sebenarnya ijazah asli atau tidak ini kan belum selesai prosesnya. Terbukti di Barreskrim Mabes Polri proses dugaan ijazah palsu 263 KUHP yang sebelumnya dihentikan oleh Barreskrim Mabes Polri dari Direktur Tindak Pidana Umumnya kan terakhir sedang dilakukan proses pendalaman di gelar perkara khusus. Semestinya tunda dulu proses ini, jangan kemudian yang ijazah belum bisa dipastikan berhenti atau tidak. Bahkan kalau mau ya menggunakan asas kepastian hukum ya, dan juga demi asas keadilan hukum, pastikan dulu ijazah asli ini dibuktikan melalui pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru orang bisa dipersoalkan dia melakukan fitnah pencemaran karena menyatakan ijazah itu palsu. Hari ini kan tidak tertib ini, dan tidak tertibnya proses penyelidikan ke penyidikan itu saja menjadi soal. Hari ini Polda Metro Jaya melakukan repetisi anomali. Maksudnya adalah begini, Barreskrim Mabes Polri telah melakukan anomali, yakni apa? Menghentikan penyelidikan tanpa melibatkan pihak pengadu untuk melakukan gelar perkara khusus. Gelar perkara. Makanya pihak pengadu mengadukan permohonan gelar perkara khusus berdasarkan ketentuan pasal 31 junto 33 Peraturan Kapolri nomor 6 2019. Dan hari ini Polda Metro Jaya mengulangi repetisi anomali yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri, diulangi oleh Polda Metro Jaya dengan apa? Meningkatkan penyelidikan ke penyidikan dengan gelar perkara internal tanpa melibatkan klien kami selaku terlapor. Kemudian klien Anda juga akan mengajukan lagi gelar perkara khusus dong. Rencana kami akan melakukan itu. Harus ada ya perlakuan seimbang, setara dalam proses baik klien kami sebagai terlapor atau klien kami dalam perkara lain sebagai pengadu. Sebenarnya dari sisi bobot laporan saja sudah nggak seimbang. Klien kami melapor hanya dianggap dumas, tidak pro justisia. Saudara Joko Widodo melapor 30 April 2025 lalu langsung jadi LP. Sehingga anomali-anomali ini sebenarnya menjadikan konfirmasi bagi publik memang ada masalah. Jadi kemarin kalau kita bicara tentang baper politik ya, perasaan yang tidak nyaman dengan proses ini, harusnya klien kami yang layak untuk curhat. Kenapa? Karena diperlakukan secara hukum di muka proses penyelidikan tidak equal, tidak adil. Tapi kan waktu itu kan Roy Suryo saya juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan begitu ya terkait hasil dari pengambilan keterangan itu bukan dalam konteks penyelidikan dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri, akan tetapi pemanggilan itu hanya untuk memberikan pendapat dalam proses gelar perkara khusus yang itu tidak punya konsekuensi terhadap penyelidikan. Itu hanya konsekuensi terhadap apa? Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Wasidik Mabes Polri yang hasilnya juga sampai hari ini masih kita tunggu gitu loh. Tapi kalau proses sudah masuk ke penyidikan artinya kan sudah cukup bukti dikantongi oleh polisi. Nah itu dia, kalau ukurannya otoritas wewenang dan wewenang itu ada penyidik, ya silakan. Akhirnya orang akan mengatakan sidik dulu, bukti belakangan. Tangkap dulu ya, bukti belakangan. Kan ada gium ini kan umum terjadi di tengah masyarakat. Ini nampaknya kita harus hadirkan ya Bung Rifai itu Kita negara hadirkan kuasa di Joko Widodo ya. Boleh, Tahan dulu, sudah datang katanya. Kita jeda dulu ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Boleh.
Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Alhamdulillah sudah lengkap nih ya narasumber kita ya. Selamat datang Bung Rifai Kusumanegara, Selamat kuasa pagi. hukum Selamat Jaka pagi. Dono. Selamat pagi. Narasumber semuanya. Full tim, udah full tim. Full tim naik Gojek ke sini. Terima kasih ya, Bang. Sampai loncat. Oke, Bung, tadi perbincangan kita sudah cukup hangat sebenarnya, di mana tadi Mas Ahmad sempat mengomentari, ini harusnya nih ditunda dulu. Buktinya dari mana? Lagi-lagi pertanyaan itu muncul, bahkan sejumlah saksi yang dihadirkan nampak tak relevan. Kenapa nggak Pak Jokowi yang dipanggil? Menurut Anda seperti apa, Bung Rifai? Oke, jadi kan ini yang ngomong Polda ya. Iya. Jadi Polda ini kan sebenarnya sudah rangkaiannya dimulai dengan penyelidikan. Di penyelidikan itu sudah sampai 49 saksi kalau tidak salah terperiksa ya. Sudah dengar keterangannya, sudah terlihat bentuknya, sudah juga dinaik tingkatkan ke penyidikan, yang artinya bahwa betul Pak Jokowi adalah korban dugaan tindak pidana, fitnah dan beberapa pasal lainnya. Oke. Nah, tinggal di penyidikan ini kan hanya sekedar pertama menentukan siapa-siapa saja tersangkanya, bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak, tergantung nanti diuraikan masing-masing perbuatan, peran serta dan mens rea dari masing-masing akan dilihat satu persatu. Dan tentunya perlu kehati-hatian. Lalu kedua, mengumpulkan alat bukti yang sebelumnya belum bisa diperoleh. Oke. Ya, untuk lebih diperkuat lagi. Kan bisa pemaksaan ya kalau di penyidikan ya? Betul, karena di penyidikan ini sudah banyak kewenangan-kewenangan yang dimiliki penyidik, baik upaya paksa ya dan segala macamnya. Termasuk juga sudah bisa mulai berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Nah, dalam kaitan ini kalau saya melihat sih bahwa di penyidikan ini sekedar mengulang kembali apa yang sudah diperiksa di tingkat penyelidikan. Bahwa harus dimulai dulu korban atau tidak itu kan fleksibel ya, tergantung kesediaan. Pada intinya kami sudah dipanggil. Sudah. Oh, Sudah kemarin dipanggil. Oke. Jadi tinggal Tapi menunggu karena- waktu saja dong? Enggak, karena beliau Pak Jokowi kan kita tahu sekarang dalam keadaan Penyesuaian perawatan. waktu. Ya. Makanya kemarin juga hanya bisa kegiatan di Solo, tidak bisa keluar karena Oke. ya beliau tahu sendiri lah ya sedang dalam keadaan perawatan. Jadi kita minta waktu ya. Minta waktu untuk Pak Jokowi datang atau diwakilkan nantinya? Nggak boleh diwakilkan. Nggak boleh. Kalau pidana Oke. harus beliau memberikan Datang, keterangan, gitu ya. betul. Ada dua alternatif, diberikan waktu atau kita mohon bantuan pihak penyidik mendatangi Pak Jokowi di Solo. Karena memang di Perkapolri dimungkinkan ya, untuk sesi korban didengar di sana, tapi belum tahu nih bagaimana keputusannya. Kita sih ikut saja karena memang kenyataannya kan sudah ada keterangan dari rumah sakit juga bahwa memang beliau sedang dalam perawatan. Bisa beraktivitas, cuma disarankan untuk tidak keluar kota ya. Kemarin juga kan sampai PSI-nya di Solo gitu kan. Itu kan effort khusus lah. Agenda besar itu ya? Effort khusus lah gitu ya. Effort Nah, khusus. tapi terlepas dari itu juga kami tetap membantu apa yang dibutuhkan dalam penyelidikan ya. Termasuk juga siap menghadirkan ijazah asli jika nanti belum diminta? Pasti. Sudah berulang-ulang kita berikan gitu ya. Jadi kalau selama ini belum pernah ditunjukkan, enggak, kami tunjukkan ijazah itu pertama kali ditunjukkan, lalu kemudian setelah dilihat diminta menyerahkan kopi legalisir, sudah juga. Nah sekarang kalau mau diambil lagi untuk dilapor, monggo kerso ya. Karena buat kami kebenaran adalah kebenaran gitu ya. Oke. Mau diperiksa dengan cara-cara yang penting orang ini punya kewenangan, punya kompetensi, monggo kerso. Apalagi Barreskrim kan sudah melakukan puslapor dan hasilnya sudah kita ketahui bersama ya. Intinya sih buat kami adalah kami tetap kooperatif dan tetap mengharapkan penyidikan ini selesai tuntas untuk kemudian dilanjutkan ke persidangan. Pak Ahmad, nggak Kooperatif. lompat-lompat, nggak hilang-hilang kok puzzle-nya, cuma minta waktu. Nanti Akan dipanggil, akan Bang, akan dipanggil. datang, gitu. Itu dia, kalau undangan klarifikasi yang belum pro justisia, yang sebenarnya bisa dipenuhi, bisa tidak, itu dilakukan oleh klien kami. Ada yang undangan dipenuhi, ada yang tidak, narasinya mangkir, ya, melawan, dan seterusnya. Ini pro justisia loh, panggilan polisi. Hari ini penyidikan loh. Dan tidak pernah ada kabar di media, oh Jokowi mangkir, dipanggil, nggak datang, nggak ada keterangan, dan seterusnya. Tidak. Artinya begini, memang ada narasi yang subjektif tendensius kepada klien kami dalam proses prosedur dan tahapannya terlepas. Kita sama-sama nih mau cari kebenaran nih. Nah, cuman tadi kalau kita bicara tahapan, tidak saja apa yang diatur dalam KUHP, tetapi tahapan dalam faktual peristiwa yang sedang dijalani. Hari ini misalnya, kan di Barreskrim memang sudah ada penghentian 22 Mei yang lalu. Tetapi kan juga sudah ada proses yang disebut dengan gelar perkara khusus 9 Juli 2025. Dan ini belum ada hasil. Dan ketika hasil daripada gelar perkara khusus itu kan ada dua potensi, menguatkan penghentian yang ada di Barreskrim atau sebaliknya memerintahkan untuk ditinjau ulang, direkomendasikan untuk dilakukan
penyelidikan. Nah, kalau yang di Polda ini tidak menunggu, berarti kan semua sudah didesain. Di sana nanti udahlah kuatkan saja di Barreskrim, Polda bisa jalan begitu. Sehingga apa? Tahapan-tahapan selanjutnya tetap dilakukan terlepas ada tahapan yang faktual dilihat oleh publik ini meloncat. Itu satu hal. Hal yang lain adalah kalau kita bicara tentang tadi delik, ya kita harus korban dulu. Dan kalau kita bicara tentang dokumen itu juga harus disita. Dan kalau kita bicara ada nanti di penyidikan, bagaimana dulu dalam proses yang tidak ada penyidikan, Maria Segaf sampai panas ini sepertinya. Tidak ada penyidikan, dokumen itu bisa dites laboratorium forensik dan ada hasilnya. Bahkan dengan nomenklatur pinjam gitu loh. Maksudnya beginilah, oke lah, Saudara Joko Widodo pernah menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, tetapi di dalam proses dan prosedur hukum, segala warga negara itu berkesamaan kedudukan di muka umum. Jangan secara telanjang ya menampilkan proses dan prosedur tahapan dalam penyelidikan dan juga hingga penyidikan hari yang publik mudah untuk menilai, ini ada pembedaan, tidak ada equal, tidak ada suatu tindakan yang sama di hadapan hukum terhadap orang yang punya status dulu pernah presiden dengan orang-orang yang hari ini jadi terlapor. Dan tadi ada tambahan lagi, ada narasi bisa meluas. Nah, ini juga narasi yang bisa dipahami publik, menakut-nakuti begitu. Karena sudah limitatif terlapornya. Narasi yang kemudian termasuk juga saat ini beredar kan, katanya ada agenda politik besar nih dalam kasus ini. Justru tuduhannya seperti itu. Emang dasarnya apa sebenarnya? Gini, saya merespon sedikit. Jadi kebetulan saya juga bicara sama penyidik dan ini sudah proses biasa lah dalam proses penyidikan ya. Memang di tahap awal itu biasanya memang dari pihak pelapor. Ya, jadi nanti ini 1 minggu 2 minggu pasti dari situ dulu ini beserta saksi bisa bersamaan juga bersama dengan lembaga-lembaga kayak UGM. Ya, saya tanya ke penyidik, Pak Jokowi gimana diperiksa? Sudah persis kata Bu Rifai tadi, sudah diundangan, cuman tinggal ngatur waktu. Sama juga dengan saksi-saksi lain juga begitu. Kalau nggak salah pada hari itu harusnya ada 7, cuman nih waktu, ya itu kan diperbolehkan memang ya diatur jadwal itu biasa saja dalam proses penyidikan, biasa saja, nggak ada yang masalah di situ. Kemudian lembaga-lembaga yang mangkir dengan alasan jelas gitu lembaga-lembaga yang lain juga akan diperiksa. Kemudian baru nanti termasuk ahli juga, baru nanti biasanya memang terlapor yang terakhir atau terduga pelaku ini. Nah, baru nanti kalau ada memang tersangkanya ditetapkan yang tersangka. Di sana, ya. Memang seperti itu. Ya, saya tadi udah sampaikan keterangan yang saya sampaikan di situ bukan dikatakan saya ditanya kamu pernah ngeliat ijazah Pak Jokowi menurut kamu palsu, nggak kayak gitu. Saya katakan tadi saya mendengar ya meminta konfirmasi apa yang saya ketahui kan begitu. Ya itu yang saya sampaikan. Ya saya tidak berhubungan langsung memang dengan ijazah itu kan, tidak ada konteks saya di situ. Saksi-saksi lain juga kan seperti itu, ada itu porsinya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Itu yang mau saya sampaikan. Tadi apa? Nah itu dia soal kenapa sih Pak Jokowi kemudian melempar isu soal ini ada agenda politik besar di balik ini. Dasarnya apa, Bang? Ya, karena kan real ini di media, di publik, isu-isu yang dilontarkan kepada Pak Jokowi ini memang menyerang terus, ya. Yang 2 itu yang paling besar, Wapres Gibran, ya, kemudian ijazah, kemudian ada lagi Medan. Hubungannya sama Roy Suryo CS apa? Loh, hari ini itu transparan di media. Yang memainkan isu itu, orangnya itu juga. Karena dilaporkan, Bang. Siapa dilaporkan? Kan Roy CS sempat dilaporkan membela diri. Loh, ini kebalik. Pak Jokowi dulu yang dituduh ijazah palsunya dilaporkan, kemudian Pak Jokowi membela diri. Nah, inilah proses ini berjalan, jangan dibalik-balik. Jadi dalam hal ini Pak Jokowi itu yang korban. Iya. Pak Jokowi yang korban, Pak Jokowi yang harkat martabatnya ya diserang oleh orang-orang ini. Ini jauh sebelum kasus ijazah palsu ini, orang-orang ini sudah memainkan ini terus-menerus. Berarti Pak Jokowi sendiri sejauh ini udah cukup lelah untuk menanggapi isu-isu seperti ini gitu? Bukan masalah lelah, harus dihadapi. Masa seorang Jokowi lelah, nggak ada cerita lelah. Sengaja nih. Hadapi. Mas Ahmad. Kenapa? Betul tidak? Ya, dari dulu udah memainkan ini. Kita harus ada agenda besar politik. Ya, fakta-fakta, ya, data dan perspektif. Kalau kita bicara perspektif ya tentu
dari kubu Jokowi perspektifnya playing victim. Loh, ada datanya kan, Bang? Iya dong. Tuh. Iya, datanya sama, tapi perspektif kan beda. Kalau kita runut kan, persoalan yang melakukan Dumas itu kan bukan Roy Suryo. Roy Suryo, Rismon Sianipar itu tidak pernah melakukan Dumas. Justru yang mengajukan Dumas itu adalah Egy Sujana melalui TPUA. Artinya, kalau ada sabab akibat ya, itu tidak terkait Roy Suryo. Itu satu soal. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara bahwa Saudara Joko Widodo dilaporkan, itu juga nggak jadi LP, kok cuma Dumas. Dumas itu tidak punya nilai. Tapi kenapa Dumas ini dihentikan penyelidikan, dan tentu saja dengan proses ada tadi saya sebut, sampai ada tes laboratorium forensik di proses Dumas. Ini kan anomali dalam proses penegakan hukum. Ya, yang ada ya tes bukti sesuai dengan tahapan KUHP, ya penyidikan itu untuk mengumpulkan bukti-bukti, penyelidikan untuk menilai ada atau tidaknya peristiwa pidana. Nah, kalau sudah masuk penyidikan, baru ada tes bukti-bukti, sita dulu bukti-bukti. Ini kan yang terjadi pada Dumas TPUA, yang terjadi pada laporan Saudara Jokowi kan nggak ada LP, belum ada penyidikan, bahkan penyelidikan yang LP prostitusi pun belum. Tapi kenapa bisa sampai mengakses ke bukti dan bisa dites? Nah, yang menarik kan, belum pernah kita dengar ya aparat penegak hukum ya melakukan uji terhadap bukti itu, nomenklaturnya diawali dengan pinjam. Makanya kemarin waktu ada gelar perkara khusus, bagaimana mungkin ya pihak Barreskrim bisa menampilkan bukti, lawang buktinya cuma pinjam. Nah, asasnya sebenarnya di bukti ijazah. Kalau masalah ijazah ini bisa dibuktikan dan clear, masalah yang lainnya kan gugur. Tapi hari ini menjadi melebar. Tadi contoh soal, kenapa saya persoalkan? Nah, hari ini kita tahu bahwa Saudara Jokowi dipanggil kan baru di media ini, bukan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tapi kalau klien kami dipanggil, gak datang langsung tuh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kami sudah panggil, terlapor, bla bla bla, tidak hadir. Alasannya jelas ini loh, Mas. Iya, alasan klien kami pun jelas, ada surat datang. Tapi kenapa yang dibahas hanya dari kubu klien kami? Sementara ketidakhadiran Saudara Joko Widodo dalam memenuhi panggilan polisi Polda Metro Jaya hari ini baru kita dengar. Kenapa Polda Metro Jaya tidak menyampaikan itu kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dan equal antara posisi klien kami dengan polisi pelapor Saudara Joko Widodo? Bang Rifai, kita akan jawab sesaat lagi ya. Di segmen selanjutnya kita akan tanyakan. Jadi apa alasannya? Tadi dituduh, jangan sampai ini kabur, mangkir, begitu ya. Sesaat lagi ya, Bang Rifai. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita minum. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan saya ke Bang Rifai. Langsung saja ditanggapi Bang Rifai. Ini jangan sampai dianggap mangkir, dianggap tidak mau hadir begitu ya. Seperti apa tanggapannya? Apa namanya, ya kami keberatan kalau disampaikan sebagai mangkir. Karena pertama, panggilan diterima, langsung kami menjawab dengan lampiran juga surat kesehatan bahwa memang beliau sedang dalam masa perawatan, dan kita ketahui bersama kan ya gitu ya. Ini semua orang juga bisa tahu langsung, dan intinya memang untuk sementara diharapkan, kali ini sedang klimaks pengobatan ya, diharapkan untuk tidak bergeser keluar kota lah, bisa beraktivitas tapi tidak keluar kota. Ya kita lihat sendirilah, sampai kongres pun juga di Solo gitu ya. Tapi kami masih nunggu kabar. Minggu ini kan waktu terus bergerak ya. Minggu ini kalau memang nanti advice dari dokter boleh, sudah boleh ya, kita akan berangkat ke Polda ya. Tapi kalau memang masih belum juga ya, kita minta sesuai mekanisme di PL Kapolri dimungkinkan penyidik mendatangi, apalagi saksi korban ya. Kalau mendatangi tersangka juga bisa, bahkan dengan upaya paksa kalau tersangka ya. Tapi kalau untuk korban itu bisa, bahkan saksi lain pun juga dimungkinkan, karena prinsipnya kan melayani agar lebih cepat pemeriksaan. Ya, artinya kita masih dalam proses menunggu saja kan. Ya, karena banyak juga kemudian yang beranggapan begini, Bung Rifai, karena kami konteksnya konfirmasi ini ya. Nih, jangan-jangan memang sengaja ditunda-tunda untuk kemudian semakin bisa digoreng-goreng lagi nih. Enggak juga, kalau kami kan lebih cepat lebih baik. Apalagi kalau tujuan Pak Jokowi kan jelas, tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memulihkan nama baiknya, kedua agar soal ijazah ini clear, diputuskan oleh pengadilan, paling tidak dikukuhkan oleh pengadilan. Dan tentunya kita mendorong ini lebih cepat lebih baik. Saya mau komentari tadi ada beberapa yang mencermati proses penyidikan yang seolah-olah tidak berimbang. Menurut saya ya kita sama-sama advokat lah, ini sudah biasa. Dalam setiap proses pasti yang posisinya lemah mengomentari, bahkan mengkritisi. Posisi yang kuat pasti membenarkan, itu sesuatu yang lumrah. Tapi biar publik juga paham, saya mau bedah satu persatu. Pertama bahwa kami tidak meminjamkan loh waktu di Barreskrim itu. Kami dikirimi surat resmi dari penyidik untuk menyerahkan. Yang kami bedakan adalah menyerahkan secara sukarela dengan penyitaan. Ya, artinya kalau kami ingin mengkaburkan persoalan ijazah pada saat diminta secara tertulis, kami tidak sukarela menyerahkan.
Bahkan nggak bilang, sita aja dulu, tunggu dulu nih, nggak kan begitu. Ini justru saya melihat Pak Jokowi betul-betul serius, ingin ini segera tuntas. Sudah Mas, serahkan saja. Gitu ya. Sekalipun di penyelidikan memang belum boleh ada penyitaan, tapi tanpa disita kami serahkan. Karena balik lagi Pak Jokowi yakin, dia yang kuliah, dia yang terima ijazah UGM. Dan betul, alhamdulillah hasilnya kan kita ketahui bersama gitu ya. Jadi proses ini sebenarnya sesuatu yang lumrah. Kedua, soal penyitaan, ya intinya sih begini, mau disita nanti di Polda ataupun tidak, buat kami ya, kami sudah meyakini lah, mau diulang-ulang pun pemeriksaan lapornya gitu ya, mau dibanding-bandingkan monggo-monggo saja. Bahkan kalau begini kan jelas ya. Substansinya apa sih, ijazah palsu atau tidak, that's the point. Ya. Berarti kalau disita sah-sah aja, mau-mau aja begitu. Boleh artinya? Pak, Monggo kerso Monggo katanya. gitu ya. di penyidikan ini boleh ya, disita gitu ya, lalu dilapor ulang, monggo. Kita buat kami kembali lagi, apapun prosesnya sepanjang untuk mengungkap kebenaran, kami dukung. Sepanjang untuk mengungkap kebenaran. Betul. Kalau Mas Ahmad mau nengok boleh nggak? Persoalannya satu, apakah memang ada kompetensi dan kapasitas? Kan kembali lagi gitu ya. Semua orang mau coba memeriksa lah, ini gimana gitu ya. Nanti dilibatkan pula dukun untuk melihat ini asli atau Kalau enggak Anda gitu kan ya. tendensius banget sih dengan Ya, kembali lagi. kemampuan dan keahlian dari Roy Suryo CS gitu. Loh, kalau itu sudah clear, sesuatu yang analog tidak mungkin diuji secara digital. Bahkan terakhir Pak Roy sendiri mengakui kan, dengan akan membawa 5 ijazah analog Iya. dan akan diuji. Saya dukung, uji Pak, saya bilang. Kebenaran adalah kebenaran, uji. Nah itu dia, makanya kalau Data, Mas Ahmad kan bawa itu gitu ya, dikasih, dia dikasih. bisa langsung diuji gitu loh Mas. Boleh, tapi oleh ahlinya yang kompeten. Oke, baik. Iya dong. Saya mau ke Bang Kalau Ferry. perlu nih, banyak kan ahli-ahli analog di luar sana, Oke. undang masuk ke lapor, periksa. Baik. Tapi ya, satu frekuensi ya, jangan kayak radio AM sama FM, nggak nyambung gitu loh. Jadi Bang harus Freddy, satu frekuensi terkait ya. penyidikan kemarin, apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau kemungkinan tersangka baru atau seperti apa? Iya. Iya. Ini juga udah di publik. Ada 12 nama, di saya juga panggilan saya ada 12 nama. Oke. Ya, itu calon-calon tersangka memang karena Tidak ada nama yang baru? diduga dilakukan oleh 1, 2, 3, 12 nama itu. Ada nama baru enggak? Nama baru maksudnya? Dari hasil penyidikan, dari penyelidikan? Tentu itu seperti perkembangan dari penyelidikan. Dan juga yang dilaporkan tadi kan dari 5 LP jadi 4 LP yang disatukan itu di dalam panggilan itu 4 LP. Tentu para pelapor itu juga ada yang melaporkan si A, si B, si B, C. Tapi kan kalau dari sini kan kita tahu siapa-siapa saja. Dari yang 3 lagi siapa-siapa saja. Saya tidak tahu persis apakah nama-nama yang lain itu termasuk yang dilaporkan oleh 3 LP lain. Oke. Tetapi dari penyidik itu perkembangan penyelidikan. Baik. Nah, makanya tentu dari bukti-bukti juga yang dilampirkan atau diberikan oleh para pelapor. Bukti-bukti ini kan banyak video-video. Ya. Nah, di situ dilihat siapa yang diduga menjadi pelaku fitnah pencemaran nama baik ini, ya, kemudian undang-undang ITE-nya, maka itulah yang menjadi diduga pelaku itu. Di dalam panggilan saya seperti itu. Oke, artinya juga siap ya untuk Roy Suryo CS dan juga kemudian dari pihak TPU kalau kemudian akan dipanggil, ini prosesnya kan karena sudah penyidikan, akan segera waktunya. Ya, selama ini kan kita juga siap, kita penuhi undangan klarifikasi. Bahwa ada pembedaan, satu undangan klarifikasi kami penuhi, yang lain belum dulu, itu kan terkait dengan urgensi. Dan secara hukum undangan itu juga tidak wajib. Tapi kalau kita bicara kembali Penyidikan. kepada soal tentang kebenaran itu harus objektif. Kalau kita bicara objektivitas kebenaran, harus ada parameter yang konstan. Nah, kalau kita bicara tentang penyitaan, itu bukan masalah boleh tidak boleh, wajib. Barang bukti itu wajib disita, wajib diteliti, wajib diobservasi, dan kemudian dibuktikan bahwa ijazah itu asli, baru kita bicara tentang ada dugaan pencemaran atau tidak. Bukan soal ini subjektivitas orang mau meminjamkan atau tidak, diserahkan atau tidak. Tapi tahapan itu harus objektif dong. Apakah semua bisa diperlakukan seperti itu? Kan enggak juga. Oke, artinya Kalau akan segera sesuatu meminta itu- gelar perkara khusus ya? Ya, termasuk objektivitasnya harus ada juga gelar perkara khusus. Kalau ini di Barreskrim ada gelar perkara khusus, di Polda juga harus ada gelar perkara Oke. khusus. Itu yang disebut dengan kebenaran yang konstan, objektif, dan bisa kita takar Tapi bahwa kan ini tadi tidak ada sudah pembedaan. dijelaskan, akan tetap akan dipenuhi kok Nah, panggilan-panggilan saya itu. kan Apakah katakan, tetap- kalau bicara tentang pilihan, nggak ada pilihan, wajib. Oke. Jadi kalau kita bicara hukum, wajib. Bukan ada boleh kok, nanti juga kami serahkan, enggak. Dan kita bicara lagi soal kehadiran Saudara Joko Widodo. Selama ini justru dia yang sibuk dengan politik. Kalau memang dia fokus dengan kesehatannya, nggak usahlah ngurusin PSI. Dia itu siapa gitu loh. Ya biarkan kader-kader PSI saja begitu. Oke. Dia kalau perlu ya PSI datang ke rumah, minta kulon nuwun,
Pak Jokowi, apa yang harus kami lakukan dalam Kongres? Oh, begini-begini. Ini Bukan temanya hadir PSI ke apa kasus publik. ijazah Jokowi ya ini ya? Seperti yang melihat Maria Segaf yang berwarna merah jadi temanya ke PSI begitu ya. Artinya Anda artinya membantah kan bahwa ada agenda politik yang Kalau itu dimainkan kan oleh defensif rekan-rekan Anda. apologetiknya saudara Oke. Jokowi tidak memenuhi panggilan dari polisi. Baik. Dan kemudian justru sebenarnya kalau dia bicara tentang ada agenda politik, justru dia ada agenda politik dengan PSI. Kenapa nggak fokus menyelesaikan persoalan hukum Anda yang hari bukan ini? sengaja ada agenda yang disetting di belakang ini untuk kemudian menggoreng-goreng kembali kasus ijazah palsu Jokowi? Loh, siapa yang menggoreng? Karena faktanya hari ini sudah masuk proses penyidikan, naik ke penyidikan. Bagi pihak yang kemudian dituduh tentu di dalam KUHP punya hak untuk membela Nggak diri. ada Bung Freddy, Nggak janganlah ada agenda digoreng-goreng. politik, Nggak yang ada agenda digoreng-goreng nggak ada. politik. Ya, itu kan realitas. Yang saya bilang isu-isu tadi yang terus dimainkan, ya itu semua pelakunya itu-itu juga gitu loh. Tapi kan mereka mencari kebenaran, walaupun pelakunya sama begitu loh. Mereka kan pengen tahu ijazahnya asli atau palsu. Ya itu hak mereka, hak Pak Jokowi juga ya melaporkan orang-orang yang telah menyerang martabatnya. Karena bukan Pak Jokowi yang memulai ini. Baik. Ini si Roy Suryo dan kawan-kawan yang koar-koar dengan dokumen-dokumen yang diambil entah dari mana pinggir jalan, kemudian berani menyatakan ijazah Pak Jokowi Oke. palsu. Oke. Statement saya dari awal sampai sekarang itu terus, dokumen yang entah dari mana berani menyatakan ijazah Pak Jokowi Oke. Mohon palsu. maaf Baik. Bung Freddy, hak kami juga untuk kemudian mengakhiri diskusi ini Oke, karena itu waktunya dia. sudah habis gitu ya. Walaupun mungkin masih banyak, masih panjang begitu ya. Makanya saya bilang di awal, fisik-fisik mereka ini kuat-kuat. Maria Segaf. Para atlet kita terima kasih banyak, semoga ini Terima menjadi kasih. jalan terang untuk kita semua Nah, ya saya Bang ya. konfirmasi satu hal ya. Oke. Jadi Singkat, dokumen Bang, itu singkat. bukan diambil pungut jalan, tapi dari KPU yang kemudian di-download oleh Bambang Tri Baik. jadi buku Jokowi Undercover dan itu kemudian diobservasi oleh publik dan beredar di sosial media. Oke, nanti Resmi kita dari lihat KPU. kelanjutannya. Kita buktikan dalam tahapan penyidikan Baik. ini ya. Terima kasih Bung Freddy, terima kasih Terima Mas kasih, Bang Ahmad, Freddy. terima kasih Mas Terima kasih Rifai. bersama. Terima kasih Mas Rifai. Dan pemirsa apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Saat lagi.